Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Sveila Siva dengan NIM 2401050302. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bimbingan dan juga konseling. Yang pertama, mengapa bimbingan dan juga konseling diperlukan di sekolah? Selanjutnya ada pengertiannya, persamaan dan juga perbedaan bimbingan dan juga konseling. Nah, yang pertama itu ada mengapa bimbingan dan juga konseling ini diperlukan di sekolah. Karena bimbingan dan juga konseling ini sangat penting karena dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal, baik dalam hal akademik, pribadi, sosial, maupun dalam perencanaan karir mereka. Nah, selain itu, layanan ini juga membantu siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin mereka hadapi, seperti kesulitan dalam belajar, konflik dengan temannya, ataupun masalah keluarga dan juga tekanan emosional. Nah, dengan adanya bimbingan dan juga konseling ini, maka suasana belajar akan menjadi lebih kondusif dan juga mendukung pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan juga konseling. Nah, bimbingan dan juga konseling ini adalah suatu proses bantuan yang bersifat preventif dan pengembangan yang bertujuan agar siswa ini dapat mengenal dirinya, dan juga mereka itu dapat membuat keputusan dengan tepat dan juga untuk merancangkan masa depan dengan lebih baik. Sementara itu, konseling ini merupakan proses bantuan yang lebih mendalam dan juga bersifat penyembuhan yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan juga siswa, dengan tujuannya yaitu membantu siswa untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, ataupun emosional mereka. Nah, meskipun keduanya ini berbeda, bimbingan dan juga konseling ini memiliki beberapa persamaan. Keduanya ini merupakan proses bantuan kepada siswa yang mana tujuannya itu untuk mengembangkan potensi serta untuk menyelesaikan masalah dan juga ini tuh juga sama-sama dilakukan oleh tenaga ahli seperti guru BK. Nah, selain itu keduanya ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, rasa empati, dan juga menjaga kerahasiaan siswa. Namun, ada juga beberapa perbedaan antara bimbingan dan juga konseling. Nah, bimbingan ini bersifat lebih umum. Biasanya, bimbingan ini dilakukan dalam kelompok dan juga lebih menekankan pada pencegahan serta pengembangan. Sedangkan konseling sendiri ini bersifat pribadi dan juga mendalam, yang mana dilakukan secara individu serta fokus pada penyelesaian masalahnya yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Nah, bimbingan ini dapat dilakukan secara rutin, sedangkan konseling ini biasanya diberikan saat siswa benar-benar membutuhkan bantuan saja. Yang kedua, ada tujuan, fungsi, dan juga orientasi BK, asas-asas dan juga prinsip-prinsip BK. Yang pertama itu ada tujuan bimbingan dan juga konseling. Tujuan utamanya dari bimbingan dan juga konseling ini adalah untuk membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan yang optimal baik dari segi akademik, pribadi, sosial, maupun dalam karirnya. Dengan adanya layanan BK ini, siswa diharapkan mampu mengenal dirinya sendiri. Mereka juga dapat membuat keputusan secara bijak serta mengembangkan potensi dan juga tanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungsi bimbingan dan juga konseling. Bimbingan dan juga konseling ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang penting yang antara lain yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi ini tuh membantu siswa untuk memahami diri sendiri dan juga lingkungannya.
Selanjutnya ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan siswa. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang mana membantu siswa untuk mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada fungsi perbaikan atau pengentasan, yang mana yaitu membantu siswa untuk mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Selanjutnya ada fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa dalam memilih jurusan, kegiatan, ataupun karir sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Selanjutnya ada fungsi adaptasi, yaitu membantu sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada orientasi, bimbingan, dan juga konseling. Nah, orientasi dalam BK ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama itu ada orientasi perkembangan, yaitu menekankan pada upaya pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Yang kedua ada orientasi pencegahan, yaitu fokus pada pencegahan munculnya masalah yang bisa mengganggu perkembangan siswa. Yang ketiga ada orientasi pemecahan masalah, yaitu membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik secara pribadi, sosial, maupun akademik. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan dan juga konseling. Nah, beberapa asas penting dalam BK antara lain itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu menjaga rahasia semua hal yang dibicarakan siswa kepada konselor. Yang kedua ada asas kesukarelaan, artinya siswa ini datang untuk menerima layanan BK tanpa adanya paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu keterbukaan antara siswa dan juga konselor dalam proses konseling. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses BK. Selanjutnya ada asas kedinamisan, artinya proses BK ini bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi siswa. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu pelayanan BK tetapi terpedoman pada norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan dan juga konseling. Nah, beberapa prinsip utamanya itu adalah bimbingan adalah untuk semua siswa, bukan hanya mereka yang bermasalah. Nah, bimbingan ini juga memperhatikan perbedaan individu karena kan setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, bimbingan ini membantu siswa untuk mengembangkan kemandirian, bukan menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, bimbingan dan juga konseling ini merupakan proses yang berkelanjutan, dimulai sejak dini hingga siswa itu lulus. Nah, BK ini harus dilakukan secara profesional oleh konselor ataupun guru BK yang memiliki kompetensi. Selanjutnya ada landasan kedudukan BK 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama itu ada landasan bimbingan dan juga konseling. Nah, bimbingan dan juga konseling ini memiliki beberapa landasan penting yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu yang pertama filosofis meyakini bahwa setiap individu ini memiliki nilai, martabat, dan juga potensi untuk berkembang. Yang kedua ada psikologis. Nah, berdasarkan teori psikologi bahwa siswa butuh bantuan dalam perkembangan mental dan juga emosional. Yang ketiga ada sosiologis. BK ini membantu siswa untuk beradaptasi dan juga bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada pedagogis. BK ini mendukung proses belajar, pengembangan minat, dan juga prestasi akademik siswa. Selanjutnya ada yuridis. BK ini didukung oleh peraturan-peraturan seperti UU Sisdiknas dan juga Permendikbud. Nah, selanjutnya ada kedudukan bimbingan dan juga konseling di sekolah. Bimbingan dan juga konseling ini memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pendidikan formal. Nah, BK ini merupakan bagian integral dari pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Dan juga mengajar, BK ini mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Nah, dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, dan juga emosional. BK ini juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan juga pihak lainnya untuk membantu siswa meraih perkembangan yang optimal.
Nah, selanjutnya ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama itu ada kurikuler, yaitu kegiatan inti pembelajaran di kelas seperti mata pelajaran utama. Yang kedua ada kokurikuler, yaitu kegiatan pendukung pembelajaran seperti praktikum, diskusi, dan juga karya ilmiah. Selanjutnya ada ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ini dilakukan di luar pelajaran inti seperti olahraga, seni, ataupun organisasi siswa. Selanjutnya ada keunikan dan juga keterkaitan tugas guru dan juga konselor. Nah, keunikan tugas guru dan juga konselor, yang pertama tugas guru. Guru itu fokus pada transfer ilmu, mengajar sesuai kurikulum, membentuk keterampilan akademik, dan juga mengevaluasi pembelajaran siswa. Sedangkan konselor itu fokus pada pengembangan pribadi dan juga penyelesaian masalah, memberikan layanan bimbingan terkait aspek pribadi, sosial, akademik, dan juga karir siswa. Jadi, guru ini menekankan pada pembelajaran akademik sementara konselor ini menekankan pada dukungan psikologis dan juga pengembangan diri dari siswa. Selanjutnya ada keterkaitan tugas guru dan juga konselor. Nah, meskipun memiliki tugas yang berbeda-beda, guru dan juga konselor ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, dan juga mereka itu bekerja sama untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Beberapa bentuk keterkaitan antara guru dan juga konselor itu mereka itu bisa saling melengkapi dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, guru ini juga bisa merujuk siswa kepada konselor jika ada masalah pada belajar, perilaku, ataupun pada emosional. Nah, konselor itu juga bekerja sama dengan guru untuk memahami dan juga menangani masalah siswa. Mereka itu juga bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, baik akademis maupun psikologis. Nah, mereka juga berperan dalam pembentukan karakter moral dan kedisiplinan siswa. Dengan kata lain, guru dan juga konselor ini adalah rekan kerja dalam satu sistem pendidikan yang saling mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang holistik, yaitu untuk mencerdaskan dan juga membentuk kepribadian siswa secara utuh. Selanjutnya ada karakteristik pribadi dan juga kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidik pada abad 21 dalam memberikan layanan bimbingan dan juga kemampuan komunikasi empati guru BK. Yang pertama itu ada karakteristik pribadi pendidik pada abad 21. Pendidik khususnya guru bimbingan dan juga konseling di abad 21 ini dituntut untuk memiliki karakter pribadi yang kuat dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Nah, beberapa karakteristik pribadi tersebut antara lain itu seperti berintegritas tinggi, jujur, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya juga mereka harus empatik, yaitu mampu memahami perasaan dan juga sudut pandang siswa. Nah, mereka juga harus sabar dan juga penyayang, terutama dalam menghadapi siswa yang sedang mengalami masalah. Juga mereka harus terbuka terhadap perubahan karena tantangan siswa dan dunia pendidikan ini terus berkembang. Mereka juga mampu menjalin hubungan yang positif baik dengan guru, siswa maupun orang tua. Nah, mereka juga menjadi teladan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini penting karena guru BK itu tidak hanya memberi solusi, tetapi juga menjadi panutan dan juga tempat yang aman untuk siswa dalam berbagi. Selanjutnya ada kompetensi profesional pendidik abad 21 dalam layanan bimbingan dan juga konseling. Nah, pada layanan bimbingan, selain karakter pribadi pendidik juga harus memiliki kompetensi profesional. Di antara lainnya itu mereka juga harus menguasai teori-teori konseling dan perkembangan peserta didik. Mereka juga mampu merancang dan juga melaksanakan program layanan BK baik individu maupun yang berkelompok. Mereka juga memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam mendukung layanan BK. Juga mampu dalam melaksanakan asesmen terhadap kebutuhan dan masalah siswa serta merancang intervensi yang sesuai. Nah, berpikir kritis dan juga kreatif dan menyelesaikan masalah siswa, bersifat profesional, menjunjung etika profesi konseling, serta menjaga kerahasiaan siswa. Nah, kemampuan komunikasi empatik guru BK salah satu kemampuan kunci yang harus
dimiliki oleh guru BK, yaitu adalah kemampuan komunikasi yang empatik. Kemampuan ini itu mencakup yang pertama, mendengarkan secara aktif, bukan hanya mendengarkan tetapi juga memahami makna di balik ucapan dari siswa. Yang kedua ada menerima siswa tanpa menghakimi apapun masalah yang mereka bawa. Selanjutnya ada menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah yang bisa menunjukkan perhatian dan juga kepedulian kita. Selanjutnya juga mengajukan pertanyaan yang tepat yang membantu siswa dalam memahami diri dan juga situasinya. Selanjutnya juga menyampaikan umpan balik secara positif untuk membantu siswa berkembang, bukan untuk menjatuhkannya. Komunikasi yang empatik juga sangat penting agar siswa ini merasa lebih diterima, didengarkan, dan juga dimengerti, sehingga mereka itu terbuka dan juga nyaman dalam proses konseling. Selanjutnya, yang untuk pertanyaan yang kedua, saya kan bukan calon guru BK, melainkan saya adalah calon guru kelas sekolah dasar. Namun pengetahuan tentang BK adalah suatu hal yang penting. Nah, pengetahuan tentang BK itu juga dapat diterapkan oleh guru sekolah dasar dalam memberikan pelayanan pendidikan ataupun pembelajaran pada peserta didik. Nah, saya akan memberi gambaran terkait penerapan tersebut. Yang pertama itu penerapan fungsi BK oleh guru kelas. Yang pertama, fungsi pemahaman. Nah, di sini guru itu dapat mengadakan observasi harian dan juga berbincang santai dengan siswa untuk mengenali karakter, minat, serta kesulitan mereka. Misalnya, guru ini bisa menyadari bahwa salah satu siswa pemalu ternyata itu suka menggambar, sehingga guru bisa memberinya kesempatan untuk menggambar papan cerita di depan kelas. Selanjutnya yang kedua itu pada fungsi pencegahan. Nah, guru ini dapat menerapkan peraturan kelas secara adil dan juga memberi pemahaman tentang adanya bahaya bullying, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas dan juga sesi cerita tentang empati. Ini tuh dapat mencegah konflik dan juga perilaku negatif sejak dini. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi pengembangan. Nah, guru itu dapat memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk tampil dan juga berekspresi sesuai dengan minatnya, seperti memberi tugas proyek, pementasan kecil ataupun lomba antar kelompok. Nah, ini tuh menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kompetensi siswa. Selanjutnya pada fungsi penyaluran, nah guru ini menyarankan siswa untuk sangat aktif berbicara untuk bergabung dalam ekstrakurikuler, pidato ataupun pramuka, atau siswa yang menunjukkan minat membaca untuk ikut klub literasi di sekolah. Selanjutnya ada fungsi pengentasan. Nah, jika ada siswa yang sering murung ataupun tidak fokus belajar, guru ini bisa mengajak bicara secara pribadi saat jam istirahat ataupun bisa berkonsultasi dengan guru BK dan juga menghubungi orang tua. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.